4 paket perawatan jangka panjang utama, paket 1 dan 2. Kesehatan nenek menurun drastis sejak ia terjatuh di kamar mandi, dan kini nenek membutuhkan perawatan rutin. Hal ini telah membebani keuangan dan tenaga keluarga, membuat semua orang merasa kewalahan, terutama pengasuh utama yang khawatir tidak dapat memberikan perawatan yang layak untuk nenek. Setelah mengetahui tentang layanan perawatan jangka panjang 20, keluarga tersebut menghubungi hotline layanan perawatan jangka panjang 1966 dan mengajukan permohonan layanan perawatan jangka panjang 20. Halo, saya baru saja menerima rujukan dari manajer perawatan. Saya adalah manajer kasus yang bertanggung jawab atas koordinasi layanan dari unit A. Saya ingin menjelaskan secara singkat layanan yang ditawarkan dalam perawatan jangka panjang 20. Lalu kita dapat membahas dan mengidentifikasi layanan mana yang paling sesuai untuk nenek Anda. Itulah tujuan kunjungan saya hari ini. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Layanan perawatan jangka panjang dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yang biasa kita sebut sebagai 4 paket perawatan jangka panjang utama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan 2 paket pertama. Paket pertama adalah layanan perawatan dan profesional, yang mencakup perawatan di rumah, perawatan komunitas, dan layanan profesional. Paket kedua adalah layanan transportasi, yang dapat membantu transportasi ke dan dari institusi medis untuk kunjungan medis atau rehabilitasi. Di bagian layanan perawatan dan profesional dari paket pertama, berdasarkan kebutuhan individu dan keluarga, pengasuh profesional di rumah dapat datang ke rumah untuk memberikan layanan seperti membantu lansia mandi, menaiki tangga, atau menemani mereka jalan-jalan. Atau, lansia dapat mengunjungi pusat penitipan harian komunitas pada siang hari, di mana mereka dapat menerima perawatan, menerima berbagai terapi, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, lalu kembali ke rumah pada sore hari. Semua layanan tersebut termasuk ke dalam paket pertama. Bagian unik dari paket pertama adalah layanan profesional. Layanan ini menyediakan tenaga profesional seperti terapis fisik, terapis okupasi, ahli gizi, dan perawat yang akan datang ke rumah Anda untuk membantu individu atau keluarga dalam mencapai tujuan pelatihan tertentu. Misalnya, mereka dapat membantu seseorang dengan masalah mobilitas, seperti membantu mereka berjalan di sekitar rumah, membantu mereka berpakaian, atau mengajari anggota keluarga atau pengasuh cara membantu lansia mandi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi perawatan yang diberikan saat ini bagi individu dan keluarga mereka. Bisakah saya bertanya, apakah ada ketentuan atau batasan untuk paket kedua, jasa transportasinya? Layanan transportasi yang ditawarkan dalam perawatan jangka panjang 20 harus dipesan terlebih dahulu, setidaknya 2 minggu sebelumnya, baik secara daring maupun melalui telepon. Misalnya, penduduk Taipei atau New Taipei dapat mengajukan permohonan transportasi saat mengunjungi institusi medis, menghadiri rehabilitasi rutin, atau menjalani terapi dialisis. Namun, penting untuk dicatat bahwa layanan ini hanya mencakup perjalanan dari dan ke fasilitas kesehatan tempat individu tersebut menggunakan kartu asuransi kesehatan nasionalnya. Ini berarti transportasi ke taman tempat lansia biasanya berolahraga atau ke pasar terdekat tidak termasuk ke dalam layanan. Selain itu, pada prinsipnya, hanya 1 orang pendamping yang diizinkan untuk ikut serta. Saya mengerti. Sekarang semua menjadi masuk akal.